Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dari Prodi Pendidikan Matematika. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Melanie Sidabutar dengan NPM 230 10 7006. Halo, saya Ilma Karunisa dengan NPM 23010 7007. Hai, saya Rachel ACP dengan NPM 230 10 736. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak dosen Rick Hunter Semangali. Oke, di sini media ajar yang kami buat yaitu papan Obibu. Simak video selanjutnya ya. Oke, jadi kami di sini akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran yang kami buat. Media pembelajaran yang kami buat ini adalah papan Obibul. Papan Obibul ini merupakan papan operasi hitung bilangan bulat yang disingkat dengan papan Obibul. Media pembelajaran matematika ini adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep hitung bilangan bulat positif dan negatif secara interaktif dan visual. Media pembelajaran ini dapat digunakan dalam tingkat sekolah dasar seperti kelas 4, 5, dan 6 untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep bilangan bulat positif dan negatif. Selanjutnya yaitu alat dan bahan dan cara pembuatan. Alat dan bahannya yaitu cara pembuatannya. Yang pertama sekali kita lakukan yaitu kita lapisi styrofoamnya dengan karton berwarna hitam. Lalu untuk membuat garis bilangan ini kita menggunting kertas origami berbentuk lingkaran sebanyak 21 buah. Lalu untuk membuat jam spinnernya ini kita membutuhkan 2 lingkaran besar dan 1 lingkaran besar ini kita bagi menjadi 6 bagian. Untuk lebih jelasnya ikuti gambar berikut ini. Oke. Untuk membuat kolom soalnya kita memerlukan HPS dan plastik. Plastik digunakan agar kita dapat menulis di sini tanpa harus meninggalkan jejak. Dan kita juga memerlukan kertas origami untuk membuat bank soalnya. Selanjutnya cara penggunaannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui fungsi dari masing-masing bagian dari papan Obibul ini. Yang pertama, terdapat garis bilangan di mana 0 ke kanan adalah bilangan bulat positif dan 0 ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Di mana semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Garis bilangan ini berfungsi untuk operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ada jarum spinner. Di mana jarum spinner adalah aturan dari operasi hitung bilangan bulat perkalian dan pembagian. Di mana ketika operasi hitungnya menunjukkan positif dengan positif, dia akan menghasilkan positif, dan ketika kita mengoperasikan negatif dengan positif, kita akan menghasilkan negatif, dan ketika kita mengoperasikan negatif dengan negatif, dia akan menghasilkan positif. Selanjutnya terdapat kolom-kolom operasi hitung bilangan bulat, di mana pada baris pertama adalah penjumlahan, pada baris kedua adalah pengurangan, dan pada baris ketiga perkalian, serta pada baris keempat adalah pembagian, di mana ini adalah kolom-kolom untuk menunjukkan soal dan jawabannya, di mana soal dan jawaban akan terdapat dari bank soal. Nah, cara penggunaannya yaitu siswa akan memilih salah satu soal dari bank soal, di mana ketika dia mendapatkan soal penjumlahan dioperasikan pada baris pertama, ketika dia mendapatkan pengurangan dioperasikan pada baris kedua, ketika dia mendapatkan perkalian dioperasikan pada baris ketiga, dan ketika dia mendapatkan soal pembagian dia akan mengoperasikannya pada baris keempat. Tapi perlu diingat, mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan akan dioperasikan pada garis bilangan, dan mengoperasikan perkalian dan pembagian akan dioperasikan pada papan spinner atau jarum spinner. Oke, untuk lebih jelasnya ada baiknya kita langsung mengoperasikan ke dalam soal. Pertama kali kita ambil soal dari bank soal yang disediakan. Di sini kita mendapat soal penjumlahan, maka soalnya ini kita tulis kembali di kolom penjumlahan. Di mana di sini kita tulis kembali 7 ditambah minus 4. Ini dia soalnya 7 ditambah minus 4.
Karena dia merupakan penjumlahan, maka kita menggunakan garis bilangan. Di mana kita lihat 7 itu bilangan positif, maka kita melihat garis bilangan sebelah kanan yang positif, yaitu 7. Karena dia minus 4, maka kita bergerak ke kiri sebanyak 4. Maka dari 7 kita melangkah sebanyak 4 kali ke kiri, maka 7, 1, 2, 3, 4. Dia berhenti di positif 3. Maka 7 ditambah minus 4 hasilnya adalah positif 3. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu kita kembali lagi mengambil soal dari bank soalnya. Soal yang kita dapat yaitu min 5 dikurang 4. Kembali kita tulis pada kolom soalnya min 5 dikurang 4. 5-nya ini bernilai negatif, jadi kita perhatikan pada garis bilangannya di sebelah kiri. Min 5 ini karena dikurang, jadi kita akan melangkah 4 langkah ke sebelah kiri. Jadi dari min 5 1, 2, 3, 4. Jadi di min 5 dikurang 4 hasilnya adalah min 9. Selanjutnya contoh soal ketiga, di mana yang pertama sama seperti sebelumnya, kita mengambil soal dari bank soal. Di sini kita mendapatkan soal 8 dikali dengan min 3. Kita tulis pada kolom perkalian, di mana 8 dikali dengan min 3. Untuk perkalian, kita operasikan pada jarum spinner, di mana 8 adalah bilangan positif dan min 3 adalah bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Di mana negatif jumpa positif akan menghasilkan negatif, dan 8 dikali 3 adalah 24. Jadi 8 dikali min 3 jawabannya negatif 24. Selanjutnya contoh soal yang keempat, yaitu min 25 dibagi dengan min 5. Kita operasikan pada baris pembagian, yaitu min 25 dibagi dengan min 5. Pembagian juga kita operasikan pada jarum spinner, di mana min 25 adalah bilangan bulat negatif dan min 5 adalah bilangan bulat negatif. Maka negatif jumpa negatif akan menghasilkan positif. Maka 25 dibagi dengan 5 kan 5, sehingga minus 25 dibagi dengan minus 5 jawabannya adalah 5. Sekian penjelasan dari kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayo ting makan kepiting. Thank you for watching. Mas ng